ikutin aja. Pokoknya sebenarnya kalau di countdown itu lebih kebanyakan ngekor aja ya, kemana orang pergi ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan coba ngebahas soal countdown. Ya, buat kamu yang selama ini main game di Division 2 dan sedang mencari loot atau mungkin ngecek di salah satu misi dari game ini ada countdown. Itu sebenarnya misi apa, cara menjalankannya gimana, apa keuntungannya, apa kekurangannya. Ya, semua hal tentang countdown admin akan coba bahas. Ya, tentunya sepengetahuan admin ya, berdasarkan pengalaman. Nah, countdown sendiri bisa kamu akses langsung dari map. Pergi aja ke sini. Apa namanya? Pinto Fairview Power Plant. Nah, ini dia. Ini kalau kamu deketin, itu akan muncul countdown, reward, experience, SHD calibration, countdown requisition. Ah, itu dia. Dan kamu juga bisa langsung di bagian ini, matchmaking atau matchmake. Pilih countdown, lalu tentukan difficulty-nya, mau normal, hard, challenging, atau heroic. Dan kalau kamu mau ngakses juga langsung dari map, sentuh ikonnya tadi, klik Y, atau G kalau menggunakan keyboard, lalu kamu pilih open countdown menu. Di sini kamu akan diminta untuk menentukan apa difficulty-nya, mau normal, hard, challenging, atau heroic. Di sini ada pilihan create countdown atau start matchmaking. Kalau create countdown kamu bisa jadi leader, tapi kalau start matchmaking kamu akan ngikut aja grup yang sudah ada. Saran admin kalau mau main countdown ini, ikut aja yang start matchmaking atau ngekor aja ke orang lain supaya lebih cepat. Terkadang untuk yang create countdown ini kamu jadi leader itu harus nungguin orang lain gabung ke grup kamu. Kelebihannya adalah kamu bisa menseleksi atau memfilter mana saja orang atau agent yang gabung ke kamu. Semisal SHD-nya kecil, kamu nggak mau, kamu bisa keluarkan. Pilih aja SHD yang besar, atau kalau kamu mau misalkan di difficulty tertentu, di heroic, di challenging, di hard, atau mungkin di normal, ya lebih condong untuk create countdown ya. Tapi kalau misalkan kamu di difficulty heroic, ikut aja yang start matchmaking, ikut aja orang lain biar cepet. Karena untuk yang challenging, hard, normal itu biasanya lebih sedikit biasanya. Kebanyakan orang langsung ngambil yang heroic. Untuk countdown sendiri, kalau kamu cek di map, kamu deketin lagi icon countdownnya, Penco Fairview Power Plant. Di situ ada select target. Ya, targeted loot selection, di mana kamu sebenarnya bisa menentukan kamu mau dapatnya apa. Target loot di sini ada senjata, ada juga gear. Dan gearnya juga berdasarkan gear set, ada juga yang berdasarkan brand. Semisal di sini ada pistol, submachine gun, ada assault rifle, shotgun, ada rifle, ada light machine gun, ada marksman rifle, ada juga ini masker atau topeng, masker lah kebanyakan nyebutnya. Ini ada sarung tangan, sarung senjata sidearm, ada buat dengkul, backpack, tas, ini buat body armor. Nah, ini untuk gear system mode. Ya, ada juga di sini, admin kelupaan tadi nyebut, gear system mode. Biasanya ini lengket ke masker atau enggak lengket ke backpack dan juga body armor. Sedangkan untuk skill attachment ini, dia lengketnya itu ke skill, semisal turret, semisal drone, atau mungkin yang lain, yang itunya bagian skill. Kamu bisa mendapatkan kedua mod ini. Dan ini tadi berdasarkan brand, ada 511 Tactical, ada ini Golan Gear LTD, ada Gila Guard, dan sejenisnya. Banyak banget di sini, semua brand itu keluar di sini. Ada juga ini gear set, semisal dari ongoing directive, ini langganan admin, striker battle gear, ada juga hotshot, ada umbra, ada heartbreaker, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menentukan untuk dapat loot apa atau dapat item apa. Mau kamu misalkan ngincar assault rifle, senjata assault rifle yang akan kamu dapatkan. Tapi ingat, ini bukan berarti kalau kamu main di countdown, kalau misalkan aja contoh kamu set ke assault rifle ya. Nah, sudah di set seperti itu, kamu akan mendapatkan semua loot kamu itu atau item yang dijatuhkan oleh NPC itu semuanya pasti assault rifle. Enggak. Tapi kemungkinan besar kamu akan mendapatkan assault rifle. Ingat, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan assault rifle.
Karena nanti juga akan ada drop semisal shotgun atau mungkin brand dari lain, atau mungkin backpack, atau mungkin brand set lain. Pokoknya semua bisa jatuh juga dari, atau bisa dapat juga dari NPC. Tapi kemungkinan besar kamu akan dapat assault rifle. Selebihnya itu random dapatnya apa. Terkadang kamu juga bisa mendapatkan exotic komponen, atau juga bisa mendapatkan exotic gear atau exotic weapon, macam-macam. Contoh nih, misalkan admin ngeset untuk brand set Golan Gear Ltd ya. Nah, nanti akan mendapatkan gear yang kemungkinan besarnya brand dari Golan Gear Ltd. Semisal masker, semisal sarung tangan, atau buat dengkul, tas, atau body armor. Tapi juga kamu bisa dapat senjata, macam-macam senjatanya, random. Atau gear set ini. Tapi kemungkinan besar kamu akan dapat Golan Gear Ltd, kemungkinan besarnya. Mayoritas kamu akan mendapatkan Golan Gear, tapi nggak pasti semuanya ya. Jadi dia akan dapat juga yang random. Bisa juga kamu dapat gear system mod atau skill attachments. Nah, kalau kamu benar-benar ngincer khusus, semisal dari Golan Gear Ltd ini, mau ngincer dapat maskernya aja. Kamu bisa ada dua opsi pilihan, atau dua opsi, dua pilihan. Kamu bisa ambil yang Golan Gear Ltd, jadi nanti mayoritas akan dapat gear dari Golan Gear Ltd, entah itu masker, dengkul, tas, atau body armor, atau kamu juga bisa atur ke emas, hanya emas saja. Jadi mayoritas nanti akan mendapatkan emas, cuman sayangnya emas di sini atau masker di sini yang kamu dapatkan enggak hanya dari merek Golan Gear aja, tapi juga bisa aja dari brand set lain, semisal Bellstone Armory, atau mungkin Legatus, atau mungkin bahkan dari gear set ini. Tapi mayoritas kamu akan mendapatkan masker, tapi juga bisa mendapatkan skill attachments, gear system mods, atau senjata. Tinggal pilih. Dan buat kamu yang nyari eksotik di senjata tertentu atau di gear tertentu, kebanyakan dari pemain itu bukan berdasarkan merek ya, tapi langsung ngambil ini. Misalkan knee pad, atau backpack, atau body armor. Misalkan benar-benar ngincer untuk yang eksotik komponen. Karena beberapa eksotik weapon atau gear itu jatuhnya berdasarkan ini. Walau nggak pasti ya, karena di countdown itu sifatnya random. Tapi kalau kamu sudah targetin loot kamu apa, itu mayoritas akan mendapatkan itu. Sesuai dengan target kamu. Ya, semoga aja dipahami ya, ini based on pengalaman admin. Nah, untuk countdown sendiri itu terdiri dari dua grup, yaitu subgrup A dan subgrup B. Masing-masing terdiri dari 4 orang setiap grup, jadi ada 2 grup ya. Sebenarnya bagusnya itu masing-masing menjalankan misinya, cuman kebanyakan langsung gabung. Jadi ngumpul aja di satu tempat, ngikutin ngekor semuanya 8 orang, menyelesaikan misi. Sayangnya ya, kalau misalkan kamu disconnect dari countdown, itu nggak akan bisa kembali lagi. Walaupun kamu sudah reconnect, kamu nggak akan bisa kembali lagi. Langsung terlempar ke safe house atau ke white house ini. Ketika kamu reconnect, langsung terlempar. Yang kamu dapatkan hanyalah loot yang sempat kamu ambil. Selebihnya semisal koin dari countdown, atau mungkin loot berikutnya itu nggak akan dapat. Jadi ya apa yang kamu dapat terakhir kamu bisa loot dari countdown, itulah yang kamu dapat. Statusnya nanti akan disconnect dari grup, kemudian ketika kamu reconnect akan ada pemberitahuan dari countdown, ada suaranya bahwa player yang sebelumnya disconnect itu reconnect lagi, tapi nggak bisa lagi masuk ke countdown. Tapi koreksi ya, kalau misalkan masih bisa masuk, sepengetahuan admin nggak bisa masuk lagi. Kebanyakan dari player itu nggak masuk lagi, jadi admin nggak tahu apakah dia bisa reconnect lagi ke countdown atau enggak. Tapi admin juga kalau sudah disconnect kemudian reconnect itu langsung kelempar ke White House. Koreksi aja kalau admin keliru. Nah, untuk misi countdown sendiri, kebanyakan dari player itu nggak mewajibkan atau malah melarang ya untuk menyelesaikan misi VIP. Seperti yang sudah pernah admin bahas, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi kalau misalkan ada tulisan no VIP, ya jangan jalankan misi VIP. Ikutin aja. Pokoknya sebenarnya kalau di countdown itu lebih kebanyakan ngekor aja ya, kemana orang pergi ngikut. Dia mau ke tempat satu ke tempat lain. Dan perhatikan di setiap tempat itu ada chest atau peti yang bisa dibuka. Total ada 3 tempat yang harus kamu datangi countdown.
2 tempat wajib, dan satunya nanti akan diarahkan. Dan terakhir itu akan extraction ya. Nah, setiap tempat itu punya peti yang bisa kamu buka, yang isinya juga random, tapi mayoritas adalah loot yang sudah kamu targetkan. Entah itu bahkan dapat yang eksotik bisa jadi, atau mungkin loot biasa, atau mungkin loot yang tulisannya kuning. Jadi kamu kumpulin aja, jangan dihancurin. Dan itu kamu tungguin setiap kali selesai dari countdown, misalkan dari satu tempat ke tempat lain, itu biasanya akan ada player lain yang juga nyari peti yang sama yang kamu cari-cari tersebut. Ikutin aja, kalau terdengar bunyi peti kebuka, itu kamu ikutin arahnya lalu ambil lootnya. Di tempat kedua juga sama. Nah, ketika di tempat ketiga itu selain loot yang bisa kamu dapatkan dari peti regular yang harus kamu cari, dan tempatnya itu juga sudah tetap ya, nggak pindah-pindah. Ada juga peti utama yang bisa kamu buka setelah kamu menyelesaikan 3 misi dari countdown. Dan itu hanya terbuka ketika kamu sudah menyelesaikan 3 misi. Peti utama tersebut isinya macam-macam juga. Ada loot high end yang warna kuning, yang putih, ada juga bisa eksotik atau gear hijau, gear set. Itu hanya bisa kebuka setelah kamu menyelesaikan semua misi dari countdown. Total ada 3 ya. Nah, setelah menyelesaikan misi tersebut, kamu diwajibkan untuk melakukan extraction. Nanti akan diarahkan ke tempat helikopter yang bisa kamu panggil pakai suar. Nah, sebelum itu kamu harus menghadapi beberapa hunter ya. Totalnya kalau nggak keliru ada 4 hunter yang kamu harus eliminasi beserta NPC lain yang akan terus-terusan turun dari helikopter. Jeda beberapa detik atau menit lah. Mungkin sekitar 1 menit setiap itu akan turun helikopter mengedrop NPC yang baru. Tapi hunter yang wajib kamu eliminasi, karena akan ada drop dari hunter tersebut yang besar kemungkinan itu target loot kamu, atau mungkin bisa juga eksotik weapon atau eksotik gear macam-macam dari hunter tersebut. Tapi fokus aja ngebunuh hunternya. Kalau NPC itu terus-terusan akan turun dari helikopter. Kalau hunter itu harus segera dieliminasi karena juga menyusahkan ya, karena dia punya damage yang tinggi mirip seperti player. Jadi harus segera dimusnahkan hunternya. Nah, ketika kamu sudah disampai waktu misalkan 10 detik, 8 detik, ketika waktu sudah mau habis, itu segera kamu tembakan suar. Jangan di awal-awal, misalkan waktunya masih 3 menit, sembari kamu ngehabisin hunter, NPC lain, kamu langsung tembakan suar di area penembakan suar. Itu jangan sampai. Kamu bakal dimarahin oleh player lain. Karena masih ada waktu 3 menit tadi, atau 2 menit, atau 1 menit. Pokoknya di waktu-waktu terakhir, semisal 10 detik, 8 detik, baru kamu tembakan suar. Nanti akan datang helikopter. Ya, kisaran waktunya kalau admin nggak keliru 30 detik mungkin. Nanti akan datang helikopter untuk mengekstraksi atau mengambil kamu atau menjemput kamu. Nah, di masa-masa itu silakan kamu tembakin NPC yang jatuh dari helikopter atau turun dari helikopter. Karena memang countdown ini berbasis waktu ya, atau base-nya itu waktu. Karena waktu di countdown itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Jadi walaupun ekstraksinya itu hanya beberapa detik saja terakhir, itu sangat berpengaruh ke pendapatan loot kamu atau loot yang kamu dapatkan. Jadi jangan sampai kamu melakukan ekstraksi atau nembak suar di waktu sebelum kritikal. Jadi waktu-waktu yang 8 detik, 10 detik, atau bahkan ada yang 5 detik baru menembakkan suar. Dan kalau sudah kamu berhasil ekstraksi, naik ke atas helikopter, nanti akan dikasih tahu statistiknya, dan kamu akan mendapatkan juga gear yang sudah kamu loot, yang sudah kamu ambil dari NPC, dan juga kamu akan mendapatkan koin. Ya, koin kalau cek di inventory itu, coba kita cek di resource. Koinnya itu, nah ini dia. Countdown requisition. Ini dia. Admin totalnya ada 9, cuman nggak banyak. Nah, koin countdown itu bisa kamu tukarkan dengan ini. Countdown requisition. Pokoknya tempat inilah pokoknya. Buy, buka aja. Di sini ada senjata, ada gear. Lihat senjatanya itu kuning ya tulisannya, gearnya juga kuning, maskernya juga kuning. Kamu juga bisa membeli peti, name item chest, optimization chest, crossroad chest, dan exotic chest. Di sini ada harganya, ada yang 75, ada yang 112, 145, dan yang paling mahal itu exotic chest yaitu 224.
bisa kamu belikan ini koin dari Countdown. Dan ini senjata, gear maupun chestnya ini akan diganti per minggu. Itu dia tulisnya restock 6 hari 7 jam 39 menit. Jadi akan di rolling terus tiap minggunya. Terutama untuk 3 item ini akan terus di rolling ya. Tapi untuk yang chest ini ya namanya juga chest, ini tebak-tebakan isinya apa. Kalau untuk yang 3 ini pasti berubah-ubah setiap minggunya. Jadi kalau kamu misalkan nemu di satu countdown minggu tertentu, minggu pertama misalkan ada item ini, nanti di minggu berikutnya item di countdown ini akan berubah lagi di stationnya ini. Saatnya kamu beli kalau misalkan butuh, semisal ini The Hollow Man, bisa kamu beli kalau misalkan kamu suka, karena dia punya hazard protection, cocok buat kamu yang mau menggunakan SMG Backfire. Ya itu aja yang bisa admin bagikan ke kamu tentang misi Countdown ya. Jika ada kekeliruan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Itu based on pengalaman admin ketika menjalankan misi Countdown. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ke teman-teman kamu. See you.